Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan sebagian pada firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Hari yang baru Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat kami, untuk boleh kami jalani kembali di dalam berbagai aktivitas kami pada hari ini. Mari hari ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, tema kita hari ini ialah bekerja adalah ibadah. Saudara, kerja atau pekerjaan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh setiap manusia dengan tujuan untuk mencukupkan segala kebutuhan yang ada, baik untuk biaya hidup, baik untuk biaya sekolah anak, baik untuk biaya liburan, ataupun untuk tabungan masa depan. Masalahnya adalah, apakah bekerja hanya untuk mencari uang, sehingga segala cara harus kita lakukan dan tujuan kita hanya mencari uang? Ataukah bekerja itu juga adalah suatu ibadah di mana kita harus melakukannya untuk Tuhan? Saudara, saat ini banyak kita mendapati para pejabat, aparatur negara, karyawan yang bekerja dengan etika yang tidak baik, baik mencuri waktu, baik korupsi uang, baik suap menyuap, hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Itulah realitas saudara yang kita lihat saat ini. Semua berfokus kepada diri sendiri. Saudara, tentu hal yang seperti itu adalah hal yang salah. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang menggunakan segala cara hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan mereka memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi. Kehidupan masalah rohani itu urusan di gereja. Di gereja kita harus berdoa, baca firman Tuhan, karena kita berpikir ada Allah di sana. Ketika di luar gereja, itu urusan duniawi, termasuk dalam hal pekerjaan. Maka kita dapat melakukan segala cara, baik berdosa ataupun tidak. Yang penting kita mendapatkan keuntungan. Saudara, tentu pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang salah. Karena bekerja sesungguhnya adalah suatu ibadah kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, dikatakan, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kalau kita melihat pasal 1 dan 2 di kitab Kejadian, saudara, maka kita mendapati Allah bekerja menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dan bukan hanya bekerja, tapi Allah juga menemukan kesenangan di dalamnya. Allah menemukan suatu kepuasan dari apa yang telah dikerjakannya. Dia katakan, sungguh amat baik di segala semua yang telah diciptakannya. Lalu dalam pasal 2 di kitab Kejadian, kita melihat Allah bekerja bukan hanya menciptakan, tapi dia juga memelihara ciptaannya. Dia menyediakan tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, dan sebagainya. Dan
Semua itu sudah tersedia bagi manusia. Tetapi itu belum selesai, saudara. Yaitu Allah mengutus dan memanggil pekerja-pekerja, yaitu manusia, untuk meneruskan pekerjaannya. Supaya manusia boleh menaklukkan, supaya manusia boleh berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi, untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Saudara, semua sudah Tuhan ciptakan, namun sebagian besar belum dikembangkan. Artinya Allah menciptakan alam semesta ini dengan potensi yang besar yang belum tergali untuk dikembangkan oleh manusia, sehingga manusia ditugaskan untuk mengusahakannya melalui kerja keras mereka. Saudara, Allah memanggil manusia untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam merawat dan memelihara karyanya. Ini suatu panggilan mulia bagi manusia. Karena itu, bekerja, saudara, ada suatu panggilan dari Allah, suatu ibadah kepada Allah yang harus kita lakukan dengan hidup atau cara yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Seorang bernama Timothy Keller berkata begini, pekerjaan Anda merupakan bagian dari pekerjaan Allah. Itu artinya, bekerja merupakan suatu ibadah dan harus mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Karena pekerjaan sebuah panggilan, maka setiap orang harus giat menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin dan jangan menjadi orang yang malas. Saudara, Kolose 3 ayat 23 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, mari kita bekerja dengan cara yang benar. Kita bekerja dengan bertanggung jawab. Dan kita persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Sebab bekerja adalah suatu ibadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita berada, supaya pekerjaan kita boleh menyaksikan Kristus di dalamnya, dan nama Tuhan dikenal melalui kehidupan kita. Mari kita belajar, supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang Tuhan berikan hari ini. Materaikan dalam hidup kami untuk kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini, pimpinlah, sertailah kami, berkati kehidupan kami Tuhan. Berbagai aktivitas kami Tuhan yang sertai, buat berhasil. Yang sakit kami berdoa, Tuhan jamah dengan kuat kuasa Tuhan. Tuhan pulihkan. Yang berbaring di rumah sakit, Tuhan Engkau juga berikan lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Mereka juga yang berbeban berat masalah ekonomi, Tuhan juga buka jalan, mencukupkan segala keperluan yang ada. Tuhan, kepada Engkau kami memohon belas kasihan-Mu. Bahkan mereka yang berada di jurang keputusasaan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan suatu pengharapan, suatu kekuatan menghadapi hidup yang tidak mudah yang sedang mereka jalani. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau kami berseru dan hati kami percaya. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan-renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.